Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke dalam segmen trending topik. Kita akan melihat pemirsa ada informasi apa yang masih menjadi perhatian dari warganet sesuai dengan traffic dari Google Trends. Ya Jessica, kita akan melihat informasi terkait dengan Nadiem Makarim ini masih menjadi perhatian dari publik ya. Dan selanjutnya tentunya kita akan bahas dalam Newsline trending topik berikut ini. Ya pemirsa, terkait dengan trending pencarian hari ini yaitu terkait dengan Nadiem Makarim yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Joko Widodo dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM di lingkungan Kemendikbudristek di tahun 2020 hingga tahun 2022. Nah pemirsa, dalam amar tuntutannya, jaksa menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam program digitalisasi pendidikan. Selain pidana penjara selama 18 tahun, Nadiem juga dituntut membayar denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari kurungan. Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang nilainya mencapai 809,5 miliar rupiah serta 4,8 triliun rupiah yang disebut sebagai harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan sang terdakwa. Dan pemirsa, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun. Dalam persidangan, jaksa menyebut Nadiem bersama staf khususnya, yuristan, serta konsultan Ibrahim Arif mengerahkan tim teknis untuk menunjuk pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan. Jaksa menilai perbuatan tersebut tidak mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Program itu justru disebut mengalami kegagalan pemanfaatan dan menyebabkan kerugian negara mencapai 2,18 triliun rupiah. Kita akan simak pernyataan dari JPU berikut ini. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim sejumlah 1 miliar rupiah yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak. Nah pemirsa, seusai sidang tuntutan, Nadiem keluar ruangan dan kecewa atas tuntutan 18 tahun dari JPU dan menganggap berada di luar nalar. Bahkan Nadiem mengartikan tuntutan tersebut bukan 18 tahun penjara, melainkan menjadi 28 tahun karena dirinya juga wajib membayar denda serta uang pengganti senilai 809,5 miliar rupiah dan 4,8 triliun rupiah yang nilainya tak sebanding dengan harta yang dimilikinya, sehingga harus diganti tambahan hukuman 9 tahun penjara. Kita akan simak pernyataan dari Nadiem Makarim seusai sidang tuntutan berikut ini. Masih panjang Pak. Masih panjang Pak, masih bisa. Ada Prof. Oce Kaligis mau ngomong. Pertama, ini adalah hari yang sangat mengecewakan. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan saya. Mulai dari keputusan kemarin, Saudara Ibam mendapat keputusan vonis bersalah 4 tahun yang sangat tidak masuk akal. Dan hari ini kita melihat hasil daripada kerja keras
orang-orang jujur, anak-anak muda yang ingin merubah pola-pola lama, yang ingin maju terhadap transparansi menggunakan teknologi. Nah, ini adalah balasannya. Saya hari ini dituntut secara efektif, dituntut 28 tahun. Rekor. Lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain. Ya, 18 plus 9. Ya, jadi 18 plus 9. Dan plus 9 itu adalah uang pengganti. Dan uang pengganti itu adalah jauh di atas harta kekayaan yang saya punya. Jadi bisa bayangkan, itu artinya otomatis saya dituntut oleh kejaksaan 28 tahun. Saya mendengar itu tuntutan. Jadi mendengar tuntutan itu seperti daftar narasi yang bukan hanya di luar nalar, tidak ada sambungannya dengan kasus. Pemirsa, sidang tuntutan tersebut juga dihadiri istri Nadiem, Franka Franklin Makarim, yang Anda saksikan saat ini visualnya di layar Anda, juga bersama dengan keluarga dan juga kerabatnya. Istri Nadiem tampak tegar mengikuti jalannya pembacaan tuntutan hingga selesai. Namun juga tak kuasa menahan kesedihan di rautnya saat mendengar tuntutan JPU terhadap suaminya. Bagaimana disampaikan oleh pihak kedokteran untuk setelah Bapak angkat derajat saya ngutang rumah pun bisa sekarang. Amin. Dan kerabatnya, kita juga melihat visual sebelum sidang dimulai, tampak ratusan pengemudi Gojek juga menunjukkan dukungannya ke pengadilan Tipikor. Para pengemudi ojek online menyebut kalau Nadiem sudah membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan mitra di Indonesia. Mereka menilai kehadiran Gojek di Indonesia membantu meningkatkan kesejahteraan para pengemudi. Para pengemudi Gojek ini juga mengikuti jalannya persidangan dengan menonton melalui layar lebar yang disediakan di lokasi. Tahun 2022 tentang waktu pengadaan Chromebook tahun 2020-2022 $637.158. Kami berharap teman-teman ojek ini dan mendoakan Nadiem segera dibebaskan. Amin. Apalagi per kemarin Mas Nadiem sudah menjadi tahanan rumah. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Pak Nadiem segera dibebaskan dari semua tuduhan-tuduhannya. Harapan kami dan doa ojol di Nusantara yang lebih kurang ada sekitar 6 jutaan ini mendoakan supaya Pak Nadiem ini lekas dibebaskan dari semua tuduhan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.